dengan Guru Ceria, channel pembelajaran. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian juga klik tanda lonceng. Selamat pagi. Kita ulang dulu tentang tugas pertama. Pada tugas pertama itu bagaimana menganalisis KD. Kali ini saya akan memberikan ulasan sekaligus contoh untuk tugas yang kedua. Namun contoh ini saya ambil dari KD yang SMP, yaitu KD 3.8 dengan KD 4.8. Coba perhatikan, dalam kurikulum 13, 3 ini menandakan untuk aspek pengetahuan, sedangkan 4 ini menandakan keterampilan. Kita lihat di KD 3.8, membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel data, grafik, dan persamaan. Nah, pada KD ini ada 3 kompetensi yang harus dikuasai oleh murid, yaitu bagaimana mereka akan membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai pada tabel data, yang kedua pada grafik, dan yang ketiga dalam bentuk persamaan. Maka targetnya ada 3, membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel data, kemudian yang kedua dengan grafik, dan yang ketiga dengan persamaan. Ini target yang harus dikejar oleh guru. Nah, sekarang dilihat lagi pada KD 4.8, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Maka ada 2. Yang pertama, menyelesaikan masalah dengan perbandingan senilai, yang kedua berbalik nilai. Nah, perhatikan kedua-duanya. Di sini ada 3 pada tabel, grafik, persamaan. Kemudian maka targetnya juga ada 3. Tabel, grafik, persamaan. Nah, di sini menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, dari KD ini diturunkanlah, ada yang disebut dengan IPK pendukung, ada yang disebut dengan IPK kunci. Nah, pendukung ini digunakan pada awal biasanya. Untuk 3.11 mencontohkan perbandingan senilai, kemudian yang berikutnya mencontohkan perbandingan berbalik nilai. Ketika mengajar pertama kali KD ini, ya guru akan memberikan contoh-contoh di dalam kehidupan sehari-hari. Apa contohnya? Misalnya perbandingan senilai. Biasanya guru akan menjelaskan, misalnya harga 1 buah buku tulis 500, berapa harga buku 3 buku tulis. Kemudian kalau yang kedua biasanya dicontoh dengan banyaknya pekerja. Misalnya sebuah bangunan dikerjakan selesai 2 bulan dengan banyaknya pekerja 10. Nah, bagaimana kalau pekerjanya ditambah menjadi 30? Apakah waktu penyelesaiannya tetap sama? Apakah semakin cepat atau justru semakin lambat? Nah, ini contoh-contohnya. Sehingga dari contoh-contoh ini untuk IPK keterampilannya membedakan apakah masalah itu terkait dengan senilai atau berbalik nilai. Nah, dari pasangan ini, kalau dalam mengajar kelasnya bisa jadi ini 2 jam pelajaran, 2 kali 40 karena SMP. Nah, kalau Anda mahasiswa saya berikan KD SMA, pada prinsipnya sama aja. Nah, kemudian kita lanjut lagi, kita lihat IPK kuncinya. IPK kuncinya menyusun tabel perbandingan senilai, menyusun tabel perbandingan berbalik nilai, kemudian membedakan perbandingan senilai berbalik nilai dengan menggunakan tabel. Maka kalau kita akan mengajar, ya tentu saja dari IPK kunci yang berjumlah 11,
IPK kuncinya, ditambah IPK pendukung 2. Nah, perlu berapa banyak pertemuan? Nah, inilah yang tabel-tabel inilah yang kita masukkan ke dalam tabel yang saya minta. Coba kita lihat dulu ininya, apa namanya? Kita buat untuk oke, ini ada 2. Nah, di sini tadi ada IPK kuncinya dengan IPK ya sebelah kanan. Kita akan bikin tabelnya di sini. Kita matikan biar tidak bergerak. Nanti kita bikin tabel di sini. Nah, nanti yang tabel saya minta itu berjumlah saya beri contoh satu aja. Yang saya minta pertama KD. Kemudian di sini adalah IPK-nya. Kemudian metode media, kemudian alat, kemudian bahan ajar atau materi, kemudian di sini langkah-langkahnya sesuai dengan metode. Saya beri contoh satu aja, kemudian di sini untuk soalnya. Karena tadi ada IPK pendukung, ini KD-nya kita tinggal masukkan saja, kita kopikan saja di KD-nya. Ini KD membedakan, kita copy saja ke sini. Sebelah sini. Kemudian yang kedua untuk KD yang 4 juga kita kopikan. Nah, ini KD-nya. Kemudian kita ambil IPK yang pertama yang akan kita ajar yang pertama, yaitu mencontohkan perbandingan ini, kemudian membedakan perbandingan ini dalam satu pertemuan. Nah, medianya apa? Medianya misalnya lembar kerja. Kemudian modelnya apa? Misalnya discovery learning, maka langkah-langkah yang pertama, kalau discovery learning, pertama adalah mengorganisasikan murid dan seterusnya, diisi soal. Nah, jadi diisi satu-satu. Jadi yang memberikan atau yang memasangkan misalnya 3.1 dengan 3.2 itu pertimbangannya adalah banyaknya materi. Maka saya minta untuk melihat materinya sebanyak apa, sehingga tidak asal memasukkan ke tabel. Nah, kenapa ini penting pada tugas kedua? Karena pada tugas ketiga sudah saya minta untuk membuat RPP sesuai dengan analisis di tugas 1, tugas 2. Kemudian RPP itu disusun sedemikian rupa lengkap, tapi waktu pengajarannya hanya 15 menit. Jadi mulai dari dibuka, kemudian penjelasan, kemudian penutup, itu 15 menit. Nah, karena tugas kedua di samping melengkapi tabel, juga saya minta untuk membuat video membuka pembelajaran, maka Anda diminta untuk
mencari bagaimana membuka pembelajaran, dilihat dari banyak video dan sebagainya. Paling tidak di dalam membuka pembelajaran adalah 3 hal: apersepsi, kemudian pengaitan dengan kehidupan sehari-hari atau materi yang lalu, kemudian mengorganisasikan belajar. Nah, apa itu apersepsi? Apersepsi adalah persiapan-persiapan yang diperlukan oleh murid untuk belajar. Kemudian nanti pengaitan dengan pelajaran yang lain atau dengan materi yang sudah diberikan sebelumnya. Dan kemudian yang ketiga, mengorganisasikan belajar. Nah, ini sebagai contoh misalnya. Pertama tentu saja memberikan salam, dan salam tergantung pada konteks. Misalnya, selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang limit. Pada pertemuan yang lalu kita telah belajar tentang fungsi. Ada yang masih perlu ditanyakan? Nah, ini namanya mengaitkan pelajaran masa lalu, sebagai contoh saja. Atau bisa jadi kita akan memberikan contoh. Misalnya, kali ini kita akan belajar tentang limit. Nah, dalam kehidupan nyata, limit bisa ditemui pada kehidupan sehari-hari, yaitu misalnya duduk berdekatan. Nah, kalau tidak menyentuh, itu namanya limit. Sedekat apapun tapi jangan sampai menyentuh, itulah limit. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau mengorganisasikan belajar seperti ini, hari ini kita akan belajar tentang limit, dan cara belajarnya adalah nanti dikelompokkan. Masing-masing kelompok berisi 4 orang, dan masing-masing kelompok akan mengerjakan lembar kerja siswa. Setelah selesai didiskusikan selama 15 menit, nanti masing-masing kelompok mempresentasikan, sementara kelompok lain akan menanggapi. Nah, itu beberapa hal dalam pembukaan. Nah, jangan dilupakan juga bagaimana mimik dan gerak tubuh, gestur tubuh. Diusahakan membuat video itu adalah maksimal 1 menit. Kembali ke tabel sini. Jadi intinya adalah coba cek kembali tugas yang sudah Anda lakukan. Kemudian yang pertama, analisis seperti tadi. Kita analisis. Kembali ke contoh. Kita analisis tentang KD ini. Yang kita analisis adalah kata kerjanya sekali lagi. Coba. Yang pertama, membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Ini jadi satu frase sampai sini. Kemudian nanti ada 3, yaitu double data, grafik, dan persamaan. Maka targetnya juga ada 3. Sedangkan yang ini menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Ada 2, senilai dan berbalik nilai. Dan pada tugas kedua, Anda diminta memasangkan, karena mengajarnya dalam pembelajaran di kelas ini dipasangkan. Misalnya 3.81, nanti mengajarnya juga dengan keterampilan menyelesaikan masalah. Nah, kita lihat saja di IPK-nya. Ini pasangan. Maka mengajarnya ini menjadi 1 pertemuan. Kemudian nanti kembali ke sini. Misalnya waktunya 3.13 dipasangkan dengan 31.4, pasangan keterampilannya adalah ini. Terus ya. Jadi antara keterampilan dengan pengetahuan itu dalam kolomnya akan jadi 1. Nah, tujuan dari tugas yang kedua, Anda akan memilih 2 indikator atau 1 indikator, kemudian diajarkan dengan menggunakan media apa, modelnya apa, soalnya apa. Setelah itu baru nanti dikerucutkan menjadi 1 RPP, tapi yang diberikan selama 15 menit. Itu adalah tugas yang ketiga. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa untuk memperjelas tugas pertama dan tugas kedua.
Selamat belajar, selamat beraktivitas, sehat semua, jaga diri dari COVID-19 dengan cara menjaga kebersihan dan jangan lupa melakukan physical distancing, bukan sosial lagi, tapi kontak dengan beberapa orang kita hindari agar kita terjaga. Selamat beraktivitas, ditunggu besok untuk nilai tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.